datang Bapak Ibu ke dalam roadshow Movie Day Fest di Kota Malang. Silahkan menempati tempat duduknya. Terima kasih sudah hadir. Boleh Mas, silahkan. Tadi jangan dilihat kebetannya. Mau diingat-ingat dulu boleh? Atau kita ganti? Enggak deh. Oke, kita lihat kebetannya dulu ya. Ayo, jangan lihat Mas. Ide cerita film fiksi, ide konten, event screening sama karya film pendek, animasi, film dan animasi. Film pendek dan animasi. Mas udah tahu belum sih kalau kompetisi proposal ide cerita itu akan seperti apa? Belum, karena belum pernah ikut. Belum pernah ikut, jadi makanya ikutan ke Fest tahun ini ya? Semoga. Nanti sampai kompetisinya ya Mas ya? Iya, nanti saya carikan. Oke, terima kasih Mas. Siapa tadi namanya? Mas Jui. Mas Jui? Jui. Oh, Mas Jui. Terima kasih Mas Jui. Mas King boleh dikasih. Terima kasih. Selamat datang Bapak Kepala Dinas. Terima kasih sudah hadir, Pak Aris. Silakan Bapak Ibu boleh masuk menempati tempat duduknya. Oke, karena acara akan segera dimulai ya Bapak Ibu ya. Kawan aksi semuanya. Pak Freddy Silakan langsung saja duduk Bapak Ibu kawan aksi, boleh di mana aja. Boleh free sitting. Nah, boleh juga ditempatin yang media silahkan. Nah, boleh ya. Silakan masuk. Wah, ternyata masih banyak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam anti korupsi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa, Mas Remuza, bantu saya ya. Jadi kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya 3 kali pagi, tapi sambil kepalkan tangannya teman-teman ya, kawan aksi semuanya. Semangat pagi. Pagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kawan-kawan, selamat datang di Roadshow Movie Day Fest 2024. Sebentar lagi kita akan melihat salah satu tayangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi partner KPK kali ini. Silahkan menyaksikan.
Oke, itu dia, tepuk tangan dulu dong untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Iya. Oke, selamat siang kawan aksi di Malang. Selamat siang. Sebelumnya, terima kasih dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Aris. Selamat datang Bapak Aris, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Bapak Suwarjana. Terima kasih Bapak sudah hadir. Ada Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, Bapak Nur Widianto. Belum hadir, nggak apa-apa. Ada Inspektur Kota Malang, Bapak Mulyono. Selamat datang Bapak, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk semua yang sudah hadir hari ini. Dan tentunya kawan aksi dari Sineas, Bapak Ibu guru dan para pelajar yang hadir dalam Roadshow Movie Day Fest di Kota Malang. Oke, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Soraya Sri Anggarawati dari Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi. Teman-teman ada yang tahu nggak di sini Malang kota keberapa Roadshow Movie Day Fest? Ada yang tahu? Tenang aja, dapat hadiah. Ada yang tahu? Ayo angkat tangan. Keberapa? Dua. Kelima, benar banget. Masih nanti ya dikasih. Tepuk tangan dong untuk siapa ibu namanya, izin? Ibu Bilkis. Terima kasih Ibu Bilkis. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan menonton film dan juga talk show mengenai film anti korupsi. Jadi teman-teman semuanya, Akves ini sudah 10 tahun digarap oleh KPK. 10 tahun kira-kira sebentar lagi udah jadi remaja ya. Sudah banyak gitu ya karya-karyanya. Jadi Akves ini dibuat oleh KPK untuk mengapresiasi bakat-bakat dan seni. Kemudian kita mengedukasi masyarakat melalui film. Begitu teman-teman. Dan sepanjang 10 tahun Akves ini berdiri, kita mendapatkan kerjasama yang sangat banyak dari banyak kementerian, lembaga, institusi maupun juga organisasi dari masyarakat. Salah satunya ada dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Kemendikbud RI. Kita bisa menikmati studio ini, salah satunya difasilitasi oleh Kemendikbud. Tepuk tangan dulu dong untuk Kemendikbud. Terima kasih ya. Tadi ada Mas Jem sama siapa satu lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu, Akves ini menjadi wadah dan sinergi bersama komunitas, sineas muda maupun masyarakat dengan tujuan KPK mengajak partisipasi aktif masyarakat untuk memberantas korupsi. Jadi teman-teman kalau misalkan masih muda nih dan punya hobi bikin film, itu bikin film aja. Untuk apa? Menyuarakan kegelisahannya, menyuarakan kejengahannya, kebosanannya, kebingungannya atas korupsi yang ada di Indonesia. Gitu. Kita mempromosikan Jumat Bersepeda Kakak. Ada yang tahu nggak Jumat Bersepeda Kakak apa aja? Master Muza jangan jawab ya. Atau Pak Kadis jangan jawab juga karena kemarin udah roadshow bus ya Pak Kadis ya. Kayaknya Pak Kadis sudah inget banget nih. Jadi ada Jumat Bersepeda Kakak. Ini adalah nilai-nilai moral yang sebenarnya basic saja, standar gitu. Jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan juga kerja keras. 9 nilai itu. Jadi inilah yang kita angkat menjadi nanti film gitu ya. Kemudian kita kompetisikan. Setelah dikompetisikan filmnya untuk apa? Kita siarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, sebagai tambahan informasi dari tahun 2023 yang lalu, film ataupun karya yang masuk ke Akves itu sebanyak 900 ide cerita dan film pendek. Tepuk tangan dong untuk masyarakat Indonesia. Luar biasa. Salah satunya mungkin karyanya mbaknya ya tadi ya, yang katanya belum lolos. Nggak apa-apa, kita coba lagi ya mbak ya tahun ini. Oke. Jadi kawan aksi yang baru hadir, jangan lupa juga tadi ya, bikin abadikan momen keseruan hari ini untuk kita posting di Instagram Story dan juga tag akves.kpk dan official.kpk. Di akhir kita akan mengumumkan 2 instastory paling menarik, oke? Dan mendapatkan hadiah tentunya dari KPK. Oke, tadi ada yang dapat tiket, punya tiketnya? Kawan aksi punya tiket? Coba diangkat tiketnya boleh? Ada tiketnya pun izin? Nah, yang dapat tiketnya jangan dibuang tiketnya karena di situ ada link untuk masuk ke quizzes di akhir, oke? Di akhir kita juga akan bagi-bagi quizzes, bagi-bagi hadiah untuk 3 pemenang kuis dengan skor tertinggi. Ya teman-teman ya. Jadi pastikan paket datanya ada, jangan lobet ya Mas ya. Karena ini kesempatan satu-satunya nih dapat merchandise dari KPK kan. Belum tentu ada acara KPK lagi loh ke Malang, oke? Jadi nanti di akhir
akhir akan ada kuisis teman-teman ya. Jadi apa yang dibicarakan narasumbernya dicatat karena nanti ada di soal kuisnya. Oke, dan juga nanti tiketnya untuk menukarkan snack di akhir. Di luar tadi di meja registrasi bisa ditukarkan snack ya. Jadi lapar-lapar sedikit ditahan ya teman-teman ya. Atau boleh beli popcorn di Cinepolis. Tentu tidak dibayarin. Oke, teman-teman, penasaran gak sih 10 tahun Akves itu udah kayak gimana? Jawab dong, penasaran gitu, biar nggak sepi-sepi amat gitu. Penasaran nggak 10 tahun Akves udah kayak gimana? Masih lemes, penasaran nggak? Iya dong. Oke, langsung saja kita lihat kilas balik Akves 2024. Aku kelemahan tunjukkan pada diri kita. Tunjukkan kepada percaya lah. Nanti adalah tiketnya itu tak kayak itu dua orang yang mau berapa sekali kita. Cuma sulit merasa. Jadi lupa seperti nggak ada. Festival Film Anti Korupsi kembali digelar. Acara yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi ini mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Dari Festival Film Anti Korupsi, Akves yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan roadshow pertama kalinya di Kota Cirebon. Bertajuk Dari Kita, Bangkit dan Bergerak Bersama Lawan Korupsi. Keunikan film tuh begitu, bisa menggugah emosi, sedikit menyindir tapi halus dan tertawa. secara jauh bukan cuma objek aja, tapi secara subjek karena kekuatan kami hari ini bisa jadi kekuatan untuk membangun Indonesia nantinya. Sekian. Karena kreasi adalah sesuatu cara untuk kita mengkritisi negeri, tapi juga membangkitkan negeri ini lewat karya-karya anak muda. Iya, itu dia. Iya, itu dia tadi rangkaian 10 tahun Akves. Tepuk tangan dong yang meriah. Kurang semangat ya, tepuk tangan dong semuanya.
Terima kasih ya. Tadi kalau dilihat banyak banget sineas nasional. Ada yang kenal nggak sih sama sutradara penulis film yang tadi dilihat di layar? Ada yang kenal nggak? Belum kenalan ya? Nanti kita kenalan ya. Salah satunya udah ada di antara kita, namanya Mbak Atit atau Mbak Samaria sebenarnya, tapi aku biasanya panggil Mbak Atit ya, Mbak Atit ya. Dan ada juga Mas Alfian, pemenang Akves di tahun 2022. Jadi teman-teman, di tahun ini aku juga mau informasikan, kita ada 11 kegiatan rangkaian program Akves 2024 ini. Yang pertama ada kompetisi ide cerita, proposal ide cerita, kalau dilihat di flyernya ya. Nah, proposal ide cerita ini nanti teman-teman akan mengirimkan apa sih ide ceritanya. Kalau punya ide cerita gitu ya, ada keresahan, tuliskan aja ke proposal ide cerita, kirimkan ke kita. Kita akan memilih dan nanti kita akan memproduksi 6 ide cerita terbaik, dan kemudian kita akan danai produksi sebesar 50 juta rupiah. Wow banget kan, lumayan 50 juta untuk bikin film pendek 15 menit ya kan teman-teman ya. Setelah itu nanti kalau misalkan dapat nih menang kayak Mas Alfian gitu, awarding night-nya nanti akan di Bali. Kita akan awarding night di Bali, kemudian dapat hadiah lagi kalau jadi best movie dan juga ada jury mention. Jadi luar biasa nih, Mas Alfian langsung bisik-bisik sama Mbak Maria, aku akan ikut lagi tahun ini. Oke, itu yang proposal dicerita teman-teman ya. Kemudian ada vertical movie. Ada yang tahu vertical movie itu kayak gimana? Kayak di TikTok, bener banget masnya. Jadi filmnya potret, nggak landscape kain panjang gini. Jadi itu hanya untuk 4-6 menit. Sama proposal ide cerita juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau submit, boleh banget submit proposal ide ceritanya. Kemudian nanti kita akan dimentorin dan juga akan dibayari video produksinya sebesar 15 juta rupiah. Kalau yang vertikal tadi ya, sama aja mas. Kalau dapat jadi finalis 3, kita akan pilih filmnya gitu kan. Awarding night juga kita ke Bali gitu, oke? Kemudian yang ketiga, kompetisi rematch ide cerita. Ini tertutup teman-teman ya, untuk finalis-finalis yang pernah dulu masuk. Ini kita rematchkan lagi. Kemudian ada event screening nih. Yang ada anak OSIS di sini, angkat tangan ada? Anak OSIS ada? Atau mahasiswa? Oh, ada teman-teman OSIS. Halo, mahasiswa, angkat tangan mahasiswa. Nah, kalau aktif organisasi, mau ada event, sebaiknya bikinlah event screening ini. Karena apa? Kita akan memilih proposal ide cerita yang proposal screening yang menarik, dan kita biayai juga event screeningnya. Berapa ada yang tahu? Berapa? 50 juta rupiah, bener banget 50 juta. Jadi proposal ide yang paling unik, kemudian yang paling bisa banyak mengundang peserta event screeningnya, kita akan dana 50 juta. Jadi tunggu apa lagi kan? Nah, 3 ide cerita ini, proposal tadi tutup tanggal berapa? 30 Juni 2024. Kayaknya kasih hadiah yang ini boleh nih Mas King. Mas siapa namanya mas? Mas Andi, thank you Mas Andi. Boleh dikasih ya, dari tadi ngebantuin saya soalnya, makasih mas. Oke, kemudian ada juga kompetisi film pendek kategori fiksi dan animasi. Nah, itu nanti tutupnya 2 Oktober. Jadi Bapak Ibu, teman kawan aksi yang sudah punya film pendek, kemudian ada animasi, itu bisa banget disubmit ke KPK. Kemudian nanti close-nya baru di 2 Oktober. Nah, ini Bapak Ibu guru kan kayaknya banyak ya film karya anak-anak ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Nah, submit aja Pak ke KPK. Submitnya kemana, ke Mbak Soraya? Buka akves.com. Oke, buka akves.com. Kemudian di situ nanti ada menu kompetisi. Nah, di menu kompetisi itulah nanti teman-teman bisa klik submit untuk ide cerita, proposal ataupun film pendek tadi, oke? Kemudian ada lagi rangkaian community gathering. Nah, teman-teman nih, hari ini kita akan talk show bareng Mbak Atit, Pak Guntur dan juga Mas Alfian, tapi terbatas waktunya. Tapi nanti jam 7 di Alfat, nanti kita akan ada lagi ngobrol lebih panjang. Jadi mau nanya apapun boleh. Kayak misalkan, Mbak Atit gimana cara nyalain mikrofon di kamera, boleh ditanya. Nggak mungkin juga sih, nggak tahu ya kan. Atau gimana cara mencet tombol record. Nggak ya, nggak mungkin. Tapi itu bisa ditanyakan teman-teman. Jadi maksudnya community gathering ini memang kita ingin engage sama teman-teman sineas gitu kan. Kita ketemu bareng, kita ngobrolin apapun mau diobrolin boleh. Oke, jadi nanti jam 7 di Alfat. Yang masih mau ikutan nanti diregistrasi langsung aja. Cuman terbatas 20 seat aja. Jadi cepet-cepetan ya teman-teman semuanya yang mau ikutan. Tenang aja, ini gratis acaranya, nanti kita kasih snack kok ya.
Oke, kemudian nanti ada juga kegiatan rangkaiannya hari ini seperti Movie Day, itu rangkaian program AKFES tahun ini. Kemudian ada Screening Day, kemudian ini yang menarik juga International Film Screening dan juga Awarding Night AKFES nanti di Bali, gitu kira-kira teman-teman. Nah, teman-teman semuanya udah pada nggak sabar nggak sih mau nonton sama talk show? Ih, nggak ada suaranya deh, sedih kali aku nih. Udah pada nggak sabar mau nonton? Nonton. Nggak sabar ya? Ada yang tahu nggak nonton film apa aja hari ini? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak Terus tahu. ngapain datang kalau nggak tahu? Pengen tahu. Aduh. Pengen tahu. Pengen tahu ya, kan diundang ya. Oke, kita akan nonton 2 film. Satu film judulnya Lansia Lansopo, itu karyanya Mas Alfian, udah datang di tengah-tengah kita. Yang satu lagi Air Mata Penyesalan. Dua-duanya ini finalis AKFES. Kalau Air Mata Penyesalan nggak bisa ditonton dimanapun, cuman bisa ditonton hari ini aja. Nanti kalau teman-teman atau bapak ibu guru yang mau filmnya boleh request ke kita. Ya, kalau mau requestnya gimana Kak Soraya? DM aja akfes.kpk. Tenang aja, aku juga jadi adminnya. Jadi emang orang KPK merangkap semuanya ya. Jadi MC bisa, jadi narasumber bisa, nanti ngangkat Frangsus juga bisa. Enggak deng. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita nonton, mau? Mau ya? Oke. Akan ada 2 film pendek. Yang pertama Lansia Lansopo, film hasil produksi di cerita AKFES 2022 karya Movies Komunitas Film Sidoarjo, dan juga Air Mata Penyesalan, film pendek fiksi terbaik AKFES 2023 karya Mizam Fadilah Ananda dari Bekasi. Selamat menyaksikan. Itu loh bisa jangan Ini tidak lakukan supaya makku tok sedang budal kaji. Wes ini lah kesana lah. Bismillah. Assalamualaikum, Bano. Assalamualaikum. Astagfirullah. Lapo kamu nangkoni kubut kaget wong ae. Bus, lo Jamal. Aku lagi fokus oleh Jamal iki lho. Ini gak boleh main lho. Jamal sapa sih, Bud? Oh, gon kok awakmu. Assalamualaikum Mbah Husno. Waalaikumsalam. Sopo iki? Mamat iki, Mbah. Oh. Kenapa, Mat? Kok dongaren isu-isu wis rene? Iki lho, Mbah. Ana titipan beras saka juragan kula. Monggo diterima. Nek beras nduk pawon sik sak kintal iku, Mat. Oh, alah, sakake lho, Mbah. Wis, lha ngono sampean tampani amplop iki.
Isine kabeh gawe sampean. Saestu ikhlas. Monggo. Wis nang dikowo ning musala kono lho, lebokno kotak amal. Lek gawe musala, Mbah, wis ana jatahe dhewe. Ah, iki jatahe Mbah Kusum. Monggo. Iya, amalmu cek tambah gede. Serangan hajar iki ya. Loh, Camat. Sampe digoleki mak sampean niku lho. Iku anak mrene. Waduh. Ya wis lah, Mbah no. Lek ngono awak ning musala sik yo. Aja lali yo. Coblos sing ana foto Juragan Pari. Iya, Jamu. Asik. Jamu. ya pasti lali wong wis tuwek. Wah, Mbah terus sampean iku. Wis iku lang dikowo kabeh ku aja ditinggal lho ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah, Mbah, Apa? meneh Senin budhe kan di sekolah lho, Mbah. Iya. Sepeda ayo tolong dikenekno. Ya apa, Mbah? Ya sing sabar lho, Bun. Menekno sepeda iku lak yo ngenteni jamak. Lah ya iku, Mbah. Jaman saiki gak ero nang ndi. Engko digoleki bareng ya, Mbah. Ya. Goleki bareng ya. Pinterek butuhku ngantek. Kayak ana wong iki nduk ngarep. Wis, nang kono, balekno. Anduke. Assalamualaikum, Bano. Haji. Lapo maneh kan Si? Iki lho, Mbah. Iki ono bandel. Karo amplopan. Gawe sampean. Sangu pas coblosan. Ojo lali sing gambare ono brengose, ya Mbah ya. Nek bandeng ngono iku putuku gak doyan sih. Akeh rine iku. Wis kok balik kono. Ya wis, amplopnya sampean tambani. Ikhlas iki, Mbah. Ayo tambah. Ikhlas iki gak apa-apa. Mbah, ayo Mbah, oleh Jamal sik. Kita mau gak ketemu iki lho. Iya, Bud. Aja ya. Nggih. Apa iku? Allah, mosok lali, Mbah. Susah metu wong tuwa iki. Iki lho wis, sampean tambani amplop iki. Ikhlas iki, Mbah. Mbah, ikhlas iki, Mbah. Mbah, apa sih karepe sampean iki, Mbah? Mbah. Waduh. Iya, Cak. Siap. Saya lagi diusahno. Caranya iki lagi digoleki. Tak jamin iso-iso. Ini penting loh, Mas. Soalnya perlu data suara aku. Ini podo kuat deh. Tapi bagus lah iso miau dewe. Iso menang juragan. Iya, Cak. Aku paham. Masalah wong iki dikai apa gak gelem. Dikai beras ditolak, dikai duit yo ditolak. Wis, ya apa caranya, Mas? Pokoknya iso oleh suara yang bagus toh. Soalnya waktunya semepet iki. Lapo ae, Sirek? Loh, Mas, kau ini kok disalam serius kok aku malah jagre-jagre no. Oh, gak, Cak. Ki mau arek-arek ngageti. Wis tak jurusi loh, Mas. Siji motor gak iso. Juragan itu menang. Ini kok gede, Mas. Gak ada daftar rumah juragan. Iya, Cak. Masalah tahun ini terakhir makku iso daftar. Sampean sing sabar. Mari ngene tak uruse. Ya apa carane suarane bagus kok gawe awak dhewe. Sejak kaya ya aku udah carane. Siap. Angel pokoknya. Angel iki. Aku yakin kubu Juragan Pari yo gak iso ngenekno Mbahno. Ancene angel Mbahno iku, Cak. Terkenal lurus wong iku. Lah menurut sampean awak dhewe iki belak-belak ngono aja. Ya gak ngono, Rek.
Ya pikiranmu iku sing kudu dilurusno. Sik ta, Cak. Sopo sih telepon-telepon kit mau gak sampai angkat? Sampai niki ditagih pinjol ta? Lambemu. Bojoku iki rek. Oh alah. Sampai niki buronan bojo ta tibake. Ya gak ngono. Ini awakmu kabeh kudu melu aku. Ya apa carane juragane dhewe iki kudu dadi kades. Nek menang, awakmu kabeh kan pasti oleh kecipratan. Lumayan iso gawe anak karo bojo. Lho Cak, iku lak budi sih Cak. Lah apa hari iku nang kono? Ah, kesempatannya sampean iki, Cak. Nek sampean gak iso ngenekno bayi, sampean iso liwat putune. Nah, awakmu bener. Kamu kabeh Joko Kolam. Tak parane Budi. Matur nuwun. Budi. Awakmu lagi golek sing jenenge Jamal kan? Ayo, tak wangi sampai ketemu. Aku sih bakal nemono Jamal, Bud. Aku sing bakal nemono. Cek yakin ya awakmu, Mat. Aku Bud sing bakal nemono Jamal. Tenang ae awakmu. Oh, apa sih, Cak? Melo-melo ae. Mulai kono. Tuh, sama ini apa sih, Cak? Nek niatnya wangi, ya kudu meneng, aja rame ae. Mak mati ku rame ae. Wah, aku kan melo-melo ae. Meneng tak. Cak, sun ya. Mantap. Caci, sudah Cak ya? Jos gandos. Mak, seger Mak. Biarlah. Ketepaan anak sampean mbak no. Lek sing jenenge Jamal iku tak temokno. Aja lali coblos juragan pari. Sing paling top juragane iwak. Toplos sing ono gambar brengose. Ya apa mana? Sesek. Sampean kalian nang ndi, Bano? Aku, Yo, Bang. aku ya ape nyusul Budi. Sik, Mbah, Jamal sik durung ketemu. Ya wis, saiki awake dhewe mencar. Awakmu karo Budi golek Imrono. Oke. Aku golek Imrono. Oke, siap laksanakan komandan. Ya wis, ayo budal. Ayo Bud, Rono. Mat. Ya opo iki Cak Ji? Mat. Bud, sakjane Jamal iki sapa sih? Ngomong ngebut kandarono aku dan tak cekle. Kaya iso-iso ae rek. Yo iso lah. Duh, sama ini aja rame aja. Sik, Cak. Apa? Nggak sesuai perasaanku. Jamal kemarin ngono. Kon. Ya, amun tot. Mak mati kalau sing kentutan. Aja pira Cak Ji, gak ono buktine kok. Apa maneh? Wis Bud, waduh. Bud, ya opo iki? Bud. Kurane lah. Wae lapo iku tanduranku kok iba-iba. Cak Ji. Ayo Cak Ji. Putri, sing genah po. Adewe iki dikejar-kejar wong iki. Diseneni wong akeh iki, Bud. Ayo Bud. Munggos-munggos iki. Pean yo ngono Cak Ji. Wis ora tandurane wong kok ditek-itek. Wis tuwa iku sing cerdas titi po. Ora ambekmu. Awakmu lah yo melu ngrusak sih. Ya apa aneh Cak aku yo gopo. Bud. Sakjane Jamal iki nang ndi sih? Gak ero aku, Cak. Sing jenenge Jamal, dhewe
Lah anu sak karepe sih mlaku-mlaku dhewe. Ya bener sih, Bud. Awakmu yo ngono, Mak. Ngelak rek. Lah, tuh lho baju kali Bim. Ombien dhewe kono. Biasane lah ya mosok sore sih. Negesi. Heeh. Kene yo tekan wong aku, Bud. Jangan dia rek. Bud. Asline Jamal iku opo sih? Lah yo, dibolehkan lo gak nemu-nemu. Ya Allah. Sopo sih kentut mana iki? Wis ngomong aja. Budi, ayo mulai nih. Bano. Opo sih cak Bano? Bano. Yo, Sampai nyusul apa sambah? sampe nyoblos opo, Mbah? Aja guyon kok, Mbah. Ndak, Mbah. Iki wis awan iki. Iku lho. Kotak suarane wis sampe diitung iku lho. Waduh, sing temen kok, Mbah. Sing temen, Mbah. Ayo kate nambi. Zaman tiba ndelik nduk kene kon. Jago. Akhirnya isok gawe nekokno rodo sepeda ibu. Niki ayame, Pak. Jangkrik. Sopo sih Jamal iki? Jangkrik aja. Gara-gara Jamal tok iki. Sajane Jamal iso sih, Cak. Empuh. Halo, Cak. Jangkrik. yang tadi. Mau dong satu orang yang bisa kasih pendapat atas 2 film tadi, nanti kita kasih hadiah. Siapa ada? Boleh satu orang? Ada? Malu-malu. Siapa? Silakan. Siapa? Ayo, masa satu orang? Oh, boleh. Mas, boleh dibantu mikrofonnya untuk Mas yang di belakang. Wah, ini kayaknya dari sekolah ya. Langsung ke sini dari pulang sekolah ya, Mas ya. Ih, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Kenalan? Oh iya, boleh. Aku yang naik. Sekalian biar kenalan ya, Mas ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Satrio Firza. Saya dari SMK Negeri 11 Malang. Weh, SMK Negeri 11, tepuk tangan dong. Udah hadir, terima kasih Mas. Ada 2 pendapat dari 2 film itu. Yang pertama dari yang film pertama, yaitu tentang kejujuran seseorang tidak mengambil penyuapan atau suap agar mendapatkan hasil yang diinginkan, meskipun dia dalam keadaan susah, dia mendapatkan atau membutuhkan sesuatu, tetapi tidak mencari solusi jalan singkat. Oke, yang pertama ya? Ya. Untuk yang cerita kedua, inti dari cerita itu sama seperti cerita dari yang nomor 1.
Intinya sama yang nomor 1. Sama, benar. Tidak mengambil apa tadi, keuntungan. Keuntungan. Oke, Mas tahun ini sudah bisa memilih calon Kak Wali Kota atau Gubernur? Udah umur berapa Mas? Punten kalau boleh tahu? Sudah umur 18 kan. Oh 18 tahun, berarti sudah boleh memilih ya Mas ya? Insya Allah. Berarti kalau ada yang mau kasih uang nih kayak untuk kasih ke Mbah No, itu diambil nggak Mas? Diambil lagi, jangan. Kalau saya sendiri diambil tapi tidak memilih orang. Jangan dong Mas. Bercanda ya Mas ya? Beneran ya Mas bercanda nih, aku deg-degan nih. Jadi enggak ya? Jadi harus kayak Mas No ya Mas Fitra ya? Bener ya? Oke deh, terima kasih ya Mas Fitra. Tepuk tangan dong buat Mas Fitra. Ih luar biasa deh. Masih SMA udah keren banget. Oke, Bapak Ibu jangan lupa juga nanti ini proposal ini cerita ditutup 30 Juni. Jadi kalau misalkan mau submit silahkan. Informasinya ada di mana lebih lengkapnya? akves.com atau Instagram akves.kpk. Jadi bisa banget DM kita kalau ada yang pertanyaan apapun. Misalkan kayak, Mbak aku ketiduran belum submit, masih bisa submit nggak kelebihan 30 Juni gitu kan. Nah itu DM aja dulu gitu kan. Oke, rekan-rekan semuanya kawan aksi, film tadi bisa dinikmati di YouTube KPK atau YouTube ACLC KPK ya. Tapi untuk Air Mata Penyesalan sekali lagi mohon maaf belum ada di YouTube karena ini film festival teman-teman. Jadi hanya bisa dinikmati ketika ada movie day kayak gini atau minta ke kita filmnya, oke ya? Oke, udah nggak sabar nggak sih kita talk show sama narasumber kita? Nggak sabar. Makasih loh Mas, sudah nggak sabar ya. Oke, kita langsung aja invite ya. Narasumber kita yang pertama adalah dari KPK. Beliau sudah dari 2004 di KPK. Jadi peletakan batu pertama gedung KPK kayaknya tahu. Bahkan beliau kayaknya yang meletakkan. Enggak ya. Jadi beliau juga merupakan Postgraduate Certificate in Corruption Studies di Hong Kong University. Dulunya pernah ditempatkan di Direktorat PPLHKPN, Kedeputian Pencegahan KPK RI. Kemudian pernah menjadi Kepala Satuan Tugas di Politik. Kemudian di Dikdasmen dan Pemda di Dikyanmas atau Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. Pernah juga di kelompok strategis pimpinan. Jadi deket banget nih sama pimpinan. Kalau mau tanya-tanya boleh juga gitu ya. Nah kemudian saat ini menjabat sebagai Kepala Kesekretariatan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Langsung saja kami persilakan Bapak Guntur Kusmiando untuk menemani saya di depan. Pak Guntur. Luar biasa ya. Nah, kalau misalnya peletakan batu sinema bukan Bapak ya Pak? Oh, bukan. Oke, langsung saja kita sambut juga yang kedua. Pembuat film perempuan yang menjadi narasumber hari ini, karyanya telah ditayangkan di berbagai festival internasional, termasuk Festival Film Internasional Berlin. Film panjang pertamanya adalah Cinta, yang cinta dalam kurung T-nya di dalam kurungin, memenangkan skenario terbaik di Festival Film Indonesia, Demi Ucok. Ada yang pernah nonton? Belum. Ada ya? Ada dong, ada. Nah, kemudian dinobatkan sebagai film terbaik oleh majalah Tempo. Samaria merayakan berbagai genre dengan membuat film horor, sesat, dan komedi heist guru-guru gokil yang sekarang ada di Netflix. Nah, filmnya terinspirasi oleh perempuan di sekitarnya, mengeksplorasi tema keberagaman dan penerimaan diri. Karya terbarunya, Tulang Belulang Tulang, akan tayang pada 2024 ini. Saat ini Samaria sedang dalam pengembangan film horor Dancing Girl yang skenarionya memenangkan Indonesiana Film 2023. Langsung saja kita panggil Mbak Samaria atau Mbak Atit. Luar biasa ya. Jarang loh di Indonesia tuh sineas nasional perempuan dan hari ini hadir ke Malang. Tepuk tangan dong buat Mbak Atit. Silakan Mbak Atit boleh duduk di sini. Banyak tapi nggak sebanyak yang cowok Mbak Atit, maksudnya gitu. Jadi seneng banget ya ada Mbak Atit di sini. Kemudian yang ketiga, last but not least ya, Muhammad Alfian Alfarisi, lahir tahun 98 di Sidoarjo, Jawa Timur. Pernah menempuh pendidikan di Jiangsu Institute of Commerce, Nanjing, China. Mengawali ketertarikan pada perfilman saat di bangku sekolah. Wow, jadi teman-teman yang masih SMA bisa jadi kayak Mas Alfian nih. Beberapa karya film terakhirnya yaitu Affection tahun 2023 sebagai produser, Lansia Lansopo 2022 sebagai penulis naskah dan sutradara, Kulub 2021 sebagai produser. Tahun 2013 bersama rekan-rekan pegiat film di Sidoarjo membentuk komunitas film Sidoarjo atau Movies.
Aktivitas saat ini menjalankan usaha di bidang kreatif agency dan juga aktif dalam menggerakkan kegiatan perfilman di daerah. Kita sambut Mas Alfian, tepuk tangan dong. Jauh-jauh dari Sidoarjo hari ini jam 7 pagi demi ketemu teman-teman di Malang. Luar biasa ya, kita semua ada sama narasumber di depan. Oke, apa kabar Pak Guntur, Mbak Atin, Mas Alfian? Luar biasa ya. Halo Mbak Atin, seneng banget ada di sini di tengah-tengah kita. Langsung aja kita mau tanya dulu ke Pak Guntur ya, Pak Guntur. Pak Guntur, Akves ini udah 10 tahun. Sebenarnya KPK tuh mau ngapain sama Akves? Kenapa KPK nggak nangkepin aja orang banyak yang korupsi, Pak? Daripada korupsi, nangkepin daripada bikin film, mending nangkepin aja, Pak. Ya nggak? Gimana, Pak? Iya, makasih Mbak Soraya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih nih support fullnya, karena minggu lalu baru selesai roadshow bus di Jawa Timur, dan di tengah-tengah kita juga hadir Pak Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur merangkap PJ Wali Kota Batu. Wah. Ada juga dari Malang, Kota Malang, dari Batu juga ada, dari Pemprov juga ada, lengkap ini. Jadi nanti kita hubkan. Tapi saya ingin jawab pertanyaan dulu. Oke. Kenapa sih KPK kok repot-repot buat pendidikan, apalagi ini berantas korupsi lewat seni? Nah, ini mudah-mudahan selesai forum ini semua jadi tahu nih. Tugas KPK yang nangkep-nangkep itu hanya 1/6. Hanya 1/6 tugas KPK yang penindakan dan eksekusi. Ada tugas pendidikan, koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, baru penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi. Nah, baru itu gitu kan. Jadi strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK itu triprong, tiga pendekatan. Ada strategi pendidikan, ujungnya orang tidak ingin korupsi, education. Yang kedua, strategi pencegahan, menutup celah-celah korupsi, perbaikan sistem tata kelola. Banyak yang sudah dilakukan. Dan yang ketiga baru penindakan. Kalau penindakan kan efek jera, mengembalikan kerugian keuangan negara dan seterusnya. Saya titik tekannya di pendidikan. KPK konsisten 1 dekade, dan saya ingat betul nih pertama kali Akves diselenggarakan, Anti Corruption Film Festival, dan ini mungkin festival paling konsisten yang ada. Karena pada saat pandemi kemarin, beberapa itu tidak tayang karena pandemi, KPK tetap ngotot laksanakan, dan alhamdulillah animonya bahkan lebih. Jadi ide cerita yang sampai ke KPK bahkan melebihi di saat-saat normal gitu. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah membumikan nilai-nilai anti korupsi. Dulu saya ingat 2006 KPK undang seluruh expert dari pendidikan, sutradara, hukum, pemerintahan, psikologi dan seterusnya. Kita ada sekitar 30 expert duduk bareng, KPK minta bantuan, nggak mungkin nih ngomong ke PAUD, TK, SD, anti korupsi, korupsi itu apa, nggak mungkin. Apa kira-kira nilai-nilai yang bisa dibumikan? Nah, dengan akronim Jumat Bersepeda Kakak. Jumat Bersepeda Kakak, ya. Jumat, jujur, mandiri, tanggung jawab. Ini nilai anti korupsi yang pertama. Bersepeda, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil. Kakaknya kerja keras. Nah, sekarang Mas Alfian coba ulang. Enggak ada canda ya. Jadi ini ada di kuis Pak. Jadi dicatat Pak, ya biar dicatat. Makanya tema-tema Anti Corruption Film Festival itu ke sana. Itu ada juga yang bertemakan gratifikasi, ya kan, integritas, itu ada semua informasinya di akves.com. Itu, Oke. Jadi itu ya Pak ya. Jadi tadi penindakan atau misalkan nangkepin orang itu cuma 1 dari 6 tugas lainnya KPK gitu. Jadi kalau misalkan kita maunya nangkep aja, mau sampai kapan kita nggak dididik gitu ya integritasnya gitu kan kira-kira ya Pak ya. Pak, satu lagi deh. Kira-kira film kayak gimana sih yang bakal menang Pak? Proposal yang bakal pilih Pak, kisi-kisi Pak, kan yang di sini datang mau tahu ya gimana cara menang Pak. Makanya kita bawa langsung pemenangnya gitu. Kalau dari KPK itu memang yang pertama originalitas ya. Originalitas gitu. Dan saya ya semalam di Malang aja kayaknya banyak tuh idenya tuh. Banyak ya Pak, bukan banyak makan ya Pak. Utamanya kuliner ya kalau di Malang itu. Banyak gitu, keseharian saja. Jadi jangan khawatir yang berat-berat.
apa yang terjadi, yang ting itu tuliskan saja. Teman-teman semua yang mengirim itu bukan langsung seperti Mbak Atit jadi profesor, enggak, ide ceritanya saja. Ide cerita, nanti ada lomba yang ide cerita film, ada yang ide cerita untuk vertical movie ya, yang pakai handphone gitu kan, dan seterusnya. Kita juga ada lomba animasi, tapi itu nanti masih tanggal 2 Oktober kita nutupnya nih, ya kan, lomba film pendek, karya film pendek 2 Oktober juga film animasi gitu. Nah, satu tadi originalitas, yang kedua ada message, ada pesan yang dibawa. Paling tidak kita nonton 15 menit Air Mata Penyesalan. Saya hampir tiap tahun nonton Akves itu, walaupun jarang nangis ya, kadang-kadang udah agak sembab-sembab gitu loh. Nangis kali itu Pak kalau sembab. Ada yang menyentuh, karena memang tujuannya itu, tujuannya dengan kita nonton film, ada yang masuk di kita. Dan tadi kita mungkin, saya berjanji hari ini tidak korupsi, tapi tiap hari ngomongnya itu kan jadi nggak korupsi gitu. Jangan sampai kita menggantikan senior-senior kita, kebetulan yang nyimpang-nyimpang, nanti kita lantas menggantikan mereka, karena wajah-wajahnya ada wajah wali kota, wajah ketua dewan ini. Di sini banyak ini wajah-wajah calon-calonnya ini. Atau PJ Bupati PJ Wali Kota Batu. Emang udah ada ya Pak ya? Izin Pak. Lanjut Pak. Iya, jadi itu kriteria dari KPK. Tentunya nanti kita juga dibantu teman-teman yang profesional seperti Mbak Atit, Mas Alfian dan kawan-kawan. Oke, terima kasih Pak Guntur. Sekarang aku mau beralih ke Mbak Atit nih, Mbak Atit. Teman-teman nih pasti nanya Mbak Atit, dengan banyaknya festival film atau penghargaan yang diraih sama Mbak Atit gitu ya. Kemudian banyak banget penghargaan yang dimenangkan. Sebenarnya gimana sih Mbak Atit memandang film pendek, karya film pendek, dan kalau teman-teman mau mulai gitu ya, mulainya dari mana Mbak Atit? Karena bingung kan, kayak dari mana ya? Aku pengen ikutan Akves, nggak tahu mau mulai dari mana. Gimana Mbak? Iya, ini tahun berapa sih? 2024 ya? 2024. Ya, jadi saya pertama kali ke Malang itu tahun 2009, itu film pertama saya. Oh, luar biasa. Jadi Malang tuh penting sekali untuk saya karena saya merasa banyak dibantu oleh teman-teman independen di Malang. Jadi 2009 tuh saya bikin film independen. Durasinya 76 menit sih. Wow. Tapi yang main cuma 2 orang gitu. Temanya tentang cinta beda agama. Wow. Dan ternyata ya itu, saya merasa Malang tuh jangan-jangan ini ada yang nyadap nih. Ngomong cinta beda agama langsung gila. Iya, saya merasa tema yang sangat sensitif. Waktu itu Malang tuh benar-benar membantu saya gitu. Seorang filmmaker pemula, tidak sekolah film, belum kenal siapa-siapa gitu. Filmnya benar-benar independen, terus diputar di Malang, dan komunitas di Malang sangat membantu saya. Dan waktu itu yang nonton banyak gitu. Jadi saya ngerasa tahun 2009 sama 2024 tuh emang sangat berbeda ya. Apa landscape film gitu. Kalau film pertama saya Cinta yang tadi itu menang Piala Citra. Wow, tepuk tangan dong. Keren banget. Tepuk tangan dulu tuh. Iya. Saya megang aja nggak pernah Mbak, gimana mau menang? Nanti aku kasih. Mama aku punya satu. Jadi 2009 itu film kualitas seperti Cinta, kalau dibandingin dengan film Alfian tadi jauh banget, soalnya kayak maksudnya kualitas audio visualnya ya gitu. Yang film Alfian tuh tadi saya nontonnya tuh, wah luar biasa, 30 juta jadinya begini, bagus banget gitu. Dari kualitas aktingnya, kualitas sinematografi, kualitas suara, apalagi kita tuh biasanya tuh kita tahu itu film indie kalau dari kualitas akting sama kualitas suara. Tapi tadi filmnya Alfian tuh udah benar-benar, menurut aku sih udah standar profesional banget. Nah, film pertama aku Cinta tuh enggak. Jadi walaupun dia udah masuk bioskop, tapi kualitas suaranya tuh aduh gitu, kalau nontonnya tuh stres banget gitu. Nah, jadinya kalau ditanya film pendek dan film panjang, di zamanku 2009 tuh film pendek tuh ibaratnya adalah batu lompatan
untuk ke film panjang gitu. Tapi kayak 2024 itu udah landscape-nya sangat berubah gitu. Banyak sekali orang-orang yang udah nggak kepikiran lagi mau bikin film panjang, ya udah emang pembuat film pendek profesional aja atau konten kreator profesional aja gitu. Jadi sudah banyak sekali media untuk bercerita dan tidak harus film gitu. Bahkan teman saya yang ngajar di sekolah film bilang 95% murid dia nggak bikin film lagi gitu. Jadi cuma 5% mahasiswa film yang membuat film. Jadi yang seperti Alfian ini harus kita lestarikan gitu. Bukan sekolah film, sekolah bisnis, tapi filmnya bagus sekali gitu dan passionate di film gitu. Jadi ya saya juga sangat appreciate teman-teman yang datang hari ini. Saya assume berarti teman-teman juga di zaman yang semakin banyak pilihan ini berarti teman-teman masih punya passion untuk membuat film, untuk menyentuh gitu, ya kan, untuk mendidik, membantu KPK untuk menyebar nilai yang kita percaya bersama gitu. Oke, thank you Mbak. Jadi tadi katanya film pendek itu sebagai batu loncatan dan bahkan dulu. Kalau misalkan sekarang malah jadi profesi utama gitu ya Mbak Atit ya. Udah jadi final goal gitu. Iya, karena memang banyak sekali ya festival-festival film untuk festival film pendek dan sebagainya gitu ya Mbak Atit ya. Iya, dan Akves salah satu yang paling konsisten dan jangkauannya paling luas ya. Emang KPK berkomitmen untuk membawa itu kemana-mana ya. Nggak semua festival begitu soalnya. Luar biasa. Jadi kalau tadi Mbak Atit bilang ya Akves nih konsisten, buruan daftar aja. Orang film pertamaku juga begitu, nggak apa-apa kita coba gitu ya Mbak Atit ya. Sebenarnya aku juga mau daftar, tapi saingannya kayak gini. Aduh, bagus sekali film-filmnya. Oke, Mbak Atit, aku mau tanya lagi gini. Mbak Atit itu dulunya ada yang tahu nggak sih profesinya apa? Ada yang tahu nggak? Mbak Atit tuh dulunya arsitek teman-teman. Jadi nggak ada dunia film sama sekali. Jadi teman-teman di sini bisa banget kan coba ya buat jadi filmmaker gitu kan Mbak Atit ya. Nah, aku mau tanya sebenarnya kan Mbak Atit jadi sutradara sekaligus penulis naskah gitu ya. Gimana mendapatkan inspirasi yang kreatif yang cocok untuk film pendek, terutama sebenarnya Akves Mbak. Ini kan tentang anti korupsi gitu. Gimana gitu caranya? Sebenarnya kriteria yang dibuat diberikan nama Akves itu kan sebenarnya sangat luas gitu, nilai-nilainya yang tadi Pak Guntur udah ceritakan. Jumat bersepeda kakak. Nanti dites ya kalian ya. Apa aja tuh Mbak? Canda deh. Jujur. lanjut Mbak. Kerja keras. At least depan sama akhir. Nah, jadi sebenarnya tema-temanya itu adalah tema-tema yang sangat universal gitu, yang bisa diinterpretasi dengan sangat luas dan sekaligus sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya kan. Ya seperti contohnya film yang dibuat oleh Alfian gitu, maksudnya dengan genre-nya bisa berbagai genre gitu, even komedi gitu, dan mempergunakan talent-talent lokal yang luar biasa gitu. Saya yang orang Batak aja jadi pengen belajar bahasa Jawa gitu. Bisa kerasa lucunya, bisa kerasa nilainya gitu. Jadi ya memang itulah kelebihan dari film. Kita tidak perlu bisa membaca, tidak perlu bisa apapun, kita bisa merasakan emosi dari film. Makanya mungkin film itu menjadi media yang paling aksesibel saat ini. Karenanya untuk ide cerita yang bisa menyentuh orang itu ya yang pertama kali adalah ide cerita yang menyentuh kita gitu. Jadi kita sebagai filmmaker, pembuat film itu hati kita ini adalah kompas yang paling baik untuk ide cerita. Jadi apa yang menyentuh kita, apa yang spark joy, apa yang menakutkan kita, nah itulah yang sebaiknya kita buat menjadi ide cerita itu yang membangkitkan emosi di diri kita sendiri. Itu quote loh Mbak. Hati kita adalah kompas ide cerita kita. Samaria Simanjuntak 2024. Itu dari Stephen King kayaknya. Oh iya udah deh, nggak jadi kalau gitu. Ambil. Oke, jadi tadi teman-teman kalau mau buat ide cerita yang menarik berarti tanya dulu ke diri kita ya. Tanya dulu ke diri kita tersentuh nggak gitu kira-kira? Kayak gimana rasanya kita melihat nanti ide cerita ini jadi gitu kali ya Mbak Samaria ya? Iya, jadi kalau kata
bukan Samaria, lagi-lagi Alfred Hitchcock. Basically art is emotion. Jadi semua yang membuat kita emosional, nah itulah yang perlu kita explore gitu. Oke, Mbak Samira, thank you. Nanti aku kembali lagi. Mas Alfian. Nah, Mas Alfian hari ini tadi ditayangkan. Gimana rasanya di layar lebar, Mas, ditayangkan filmnya? Wah, keren sih. Sebenarnya ini teman-teman produksi harusnya bisa datang juga gitu, nikmatin karyanya bareng-bareng gitu. Harusnya teman-teman produksi ya. Ya ampun, tapi dari Sidoarjo soalnya ya. Iya. Jadi teman-teman kebayang ya, Mas Alfian ini bikin film, kemudian ditayangkan di layar lebar seperti ini. Bayangkan kalau teman-teman ikut Akves juga dan bisa ditayangkan juga filmnya gitu kan, pasti merinding ya Mas Alfian ya. Luar biasa. Oke Mas Alfian, aku mau tanya, kan tadi bikin Lansia Lansopo nih, sebenarnya idenya awalnya dari mana? Kemudian pengen pesan apa sih yang sampai ke masyarakat gitu? Dan awalnya pernah nggak ada kompas tanya ke hati juga gitu? Kayaknya kompasnya ketemu sih ini. Oh iya, kompasnya ketemu. Jadi saya mau sedikit cerita ya. Sebenarnya kalau kita tahu momen-momen ini sering terjadi setiap ya menjelang adanya mungkin pemilu gitu kan, ada pilkades kalau kita di kabupaten kayak gitu ya. Jadi saya mengcapture momen itu sih, adanya serangan Fajar itu saya rasa masih ada sampai sekarang gitu kan. Dan saya ada apa ya, sebatas penolakan itu pernah gitu kan, itu dari diri saya sendiri, tapi orang terdekat saya menerima kayak gitu. Nah, dengan nama saya, nah itu salah satu yang menjadi keresahan kan akhirnya gitu ya. Jadi tiba-tiba ibu itu bilang ini dikasih uang dari sini gitu, tapi saya nggak tahu apa-apa gitu kan. Akhirnya saya kan, ini momen yang menurut saya unik kayak gitu ya, yang harusnya bisa secara serentak kita sepakati bahasanya hal-hal kayak gini nih bisa kita hindari ya setiap adanya momen pemilu ya, pilkada atau pilkades kayak gitu ya. Kalau kita di desa kayak gitu itu sering-sering terjadi sih Mbak. Jadi awalnya ide itu datang dari situ sebenarnya. Oke. Tapi kan ibu dapat duitnya. Nah itu saya harus mengasih tahu ya sebenarnya, tapi prosesnya panjang sampai akhirnya jadi film ini. Oh luar biasa. Jadi sebenarnya filmnya buat ibunya ya? Bener, salah. Ya semoga next ada pilkades sudah nggak nerima ya. Oke. Jadi memang keresahan ingin menyampaikan ke seseorang, tapi akhirnya jadi film. Gitu ya. Ibunya udah nonton belum Mas? Sudah ya. Oh udah. Ya senyum-senyum aja sih. Oke, Mas Alfian, boleh nggak diceritain juga ke teman-teman? Kan nanti teman-teman pengen banget ikut nih. Sebenarnya proses Akves itu seperti apa? Menyeramkan kah atau menyenangkan? Kemudian benefit apa aja yang akhirnya diterima nih saat ini abis jadi finalis Akves? Yang pasti sangat menyenangkan ya, karena kita lolos dapat pendanaan gitu ya. Kalau kami dulu memang prosesnya ikut yang pitching ide cerita gitu ya di tahun 2022. Jadi kita memang submit beberapa proposal sebenarnya sebelumnya itu sampai baru keterima pertama lolos di tahun 2022 gitu kan. Ya memang terus mencoba ya baru lolos di tahun 2022. Mungkin beberapa ya ratusan proposal yang masuk, ada kurasi kurang lebih 20 atau 15 yang lolos, kita pitching presentasi kayak gitu ya, kita pitching. Akhirnya lolos 5. Setelah lolos 5 ini kita ada beberapa tahapan, ada mentoring dengan beberapa sineas-sineas terkenal. Jadi didampingi ya, didampingi sama didampingi. mentor. Kita pasti didampingi. Dari hasil akhir ini itu tidak serta-merta dari kita tim produksi saja, itu ada proses kreatif dari pendampingan juga dari sama sineas nasional. Benar, kalau saya dulu sama Mas Regas Manuteja sama Mas Irfan Ramli kayak gitu kan. Luar biasa. Itu sih Mbak. Jadi setelah pendampingan itu kita produksi, dan salah satunya ada satu mentor juga yang saya kunjungi dan bertemu one on one gitu ya, dan itu beliau juga domisilinya Malang, namanya Mas Arfan. Mas Arfan ada di sini loh, Mas Arfannya. Tepuk tangan dong buat Mas Arfan. Mana nih Mas Arfan? Mas Arfan nggak mau ketemu ya di sini. Luar, ya. Di luar dia emang nggak mau kelihatan. Teman-teman Malang juga cukup berkontribusi dari hasilnya karya Lansia Lansopo gitu sih Mbak. Luar biasa. Jadi nggak usah takut karena nanti ada mentoring, didampingin, dan juga ada movie camp tadi ya. Iya benar, movie camp ada juga. Movie camp. Jadi diajarin dulu gimana develop script dan sebagainya. Oke. Thank you Mas Alfian. Kita langsung tanya jawab ke peserta ya. Ayo siapa yang mau tanya? 2 orang dulu aku buka buat narasumber yang ada di depan.
Kapan lagi nih ketemu Pak Guntur, Mbak Atit, Mas Alfian secara langsung? Mau tanya apa nggak usah malu. Boleh? Mas mau nanya? Siap, 1, 2, oke, boleh nih 2 orang. Boleh Mas, yang pakai baju putih, maaf di tengah. Yang ini Mas Rizky, sama mbaknya yang nanti di bawah. Satu-satu dulu ya, gantian. Nanya, kenalan dulu ya Mas ya, dari mana, siapa namanya. Terus berjanji nggak submit gitu, nggak rencana. Siapa Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh berdiri Mas biar difoto katanya. Nama saya Gung Prabowo, tapi bukan paslon nomor 2 ya. Oh iya, baik. Jadi tahun lalu saya mengirim submit tapi tidak lolos ya. Jadi tahun ini insya Allah akan mengirim. Yeay, tepuk tangan dong Mas Prabowo, tapi bukan paslon 2. Ya terkait ini template proposal. Kalau di saya mau bandingkan dengan Eagle Road boleh ya. Jadi kalau di Eagle Road itu kan ada template-nya ya. Nah untuk Akves ini apakah ada template tersendiri terkait ide proposal tersebut? Dan untuk teman-teman yang produksi ini apakah harus memang sudah produksi dengan pengalaman yang lebih, maksudnya kayak lebih profesional atau sering memproduksi berapa film gitu dan lain sebagainya. Seperti itu aja mungkin. Siap Mas Prabowo, terima kasih pertanyaannya. Ditunggu ya Mas ya. Tadi Mas Alfian berapa kali submit Mas? Baru keterima 2022? Mungkin 3 kali ya. 3 kali baru dapat. Oke Mas Prabowo, masih ada kesempatan lagi ya. Yang kedua ini. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Indah dari Kota Malang. Sebelumnya saya di sini agak ini ya, soalnya kan semuanya rata-rata punya tim ya. Sementara saya di sini datang sendiri sebagai umum. Jadi kayak gimana gitu. Dan kalau untuk yang untuk yang summit itu sebenarnya saya tahun lalu juga sudah pernah kirim, cuman belum lolos, baru pertama kali. Ya ini insya Allah ini juga mau kirim lagi. Kebetulan teman saya juga nggak bisa hadir karena udah lagi pulang ke kampung, namanya di Lumajang. Pertanyaan saya sebenarnya hampir mirip dengan Mas yang Prabowo tadi ya. Gue kejauhan ditanyain, soalnya tentang itu apa? Yang persyaratan minimum untuk yang tim. Soalnya kan ada tulisannya tuh itu ada harus punya pengalaman membuat film minimal 1 kali gitu ya. Sementara saya kan kebanyakan bikin naskah skenario. Sementara untuk director baru 1 kali film pendek waktu di Komunitas Film Bogor. Jadi untuk pengalaman untuk membuat film untuk jadi sutradaranya baru 1 kali. Sementara untuk naskah skenario sudah berkali-kali ya. Itu mempengaruhi penilaian atau tidak gitu? Soalnya kan kadang-kadang ada yang memang nggak punya pengalaman. Aku kayak pernah lihat itu ada satu tim yang memang kayaknya mereka satu tim bareng gitu. Jadi nggak ada produsernya, ada sudah sutradara sama penulisnya sudah filmnya sama gitu. Sementara saya sama tim saya tuh beda-beda. Gitu. Itu mempengaruhi nilai atau bagaimana? Oke. Itu aja. Mbak siapa tadi namanya? Indah. Mbak Indah, terima kasih Mbak Indah dan. Baik, makasih Mas dan Mbak. KPK memang buat persyaratan, tapi juga kita tidak menutup kreasi, inovasi. Tapi ada tuh garis-garis besarnya, harus ada apa, judulnya apa. Nah, kalau penilaian terkait itu, karena lombanya lomba ide cerita, sebetulnya titik tekannya di sana. Titik tekannya di sana. Kalau tim apa itu memang penilaian sekunder ya. Dan sekunder, jadi lebih ke tadi originalitas, kekuatan ide ceritanya gitu, lebih ke sana sih. Kalau yang untuk lain ini menjawab dua-duanya karena sama sih ya. Jadi memang kita bebaskan. Mungkin nanti kalau lebih teknis lagi saya juga belum pernah buat film sih. Iya mungkin ini mau sharing buat Mbak Indra. Nggak tahu menjawab Mas Agung atau tidak. Jadi waktu saya pertama kali bikin film cinta tahun 2009, saya relate banget nih sama Mbak Indra. Jadi seperti tadi kata Soraya, sebenarnya saya tuh arsitek. Saya arsitek, kerjanya di Singapura pula. Jadi saya tuh nggak punya teman di sini, nggak punya background film, nggak punya teman. Ketika balik Bandung pengen bikin film tuh bener-bener nggak punya teman dan nggak punya background film sama sekali. Nah yang saya lakukan waktu itu adalah saya ikut kompetisi kayak gini, bukan Akves, itu belum ada Akves.
Tapi saya ikut adalah satu kompetisi kayak gini yang bikin rokok. Di situ saya submit cuma ide cerita. Nah, tapi saya ketemu sesama filmmaker, sesama aspiring filmmaker yang pengen jadi filmmaker. Nah, disitulah saya ngobrol-ngobrol gitu, dan akhirnya setelah itu kita jadi kontak-kontakan, terus akhirnya kita bikin film Cinta tadi yang tahun 2009 itu. Benar-benar kalau lihat credit title film Cinta itu benar-benar dari produser sampai aktor sampai semuanya itu first time filmmaker gitu. Jadinya mungkin untuk Mbak Indra nanti malam kan ada acara tuh jam 7. Nah, datanglah kenalan-kenalan gitu. Pitching-pitching ke Mas Alfian gitu, yang sekitar-sekitar kita gitu. Jadi waktu pas film Cinta itu juga kalau dilihat itu semua krunya Bandung. Saya orang Bandung kan. Nah, itu semuanya saya ketemunya di acara yang kayak Akfest itu tadi gitu. Jadi makanya teman-teman terutama yang seperti Indra yang nggak punya teman gitu, acara seperti ini tuh sebenarnya jam banget gitu, permata banget buat kita untuk membangun pertemanan itu, karena kan ya bikin film nggak bisa sendiri. Bisa sih sebenarnya bisa, tapi iya, tapi mungkin lebih menyenangkan apalagi untuk first time filmmaker, untuk filmmaker pemula kalau bersama-sama gitu. Jadi nanti kalau jelek nggak jelek sendirian. Gitu sih. Ya, mungkin boleh nambahin dikit yang Mas Bowo tadi tanya ya Mbak. Mas ada iya Mas Agung Prabowo sebenarnya ya panggilannya Mas Agung. Jadi tanya masalah template kan tadi, sebenarnya ada template tertentu apa enggak? Sebenarnya kalau di website dan di persyaratan kan ada sebenarnya ya Mbak ya, apa namanya, yang apa aja yang harus dicantumkan kan, kayak seperti premis, terus ada sinopsis pendeknya berapa kata kayak gitu-gitu. Sebenarnya dari situ sih cukup sih kalau saya dulu sebenarnya menyesuaikan apa yang ada di persyaratan kayak gitu, kita cantumkan semua. Mungkin kita susunnya lebih menarik ya, karena orang mungkin proses kurasi mungkin baca judul atau premisnya gitu, masalah pemilihan premis kayak misal kayak gitu-gitu sih mungkin, dan judulnya kayak seperti itu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Mas Alfian tambahannya. Jadi gitu betul Mas Agung. Jadi kalau merangkum ada, jadi buka dulu di kompetisinya. Jadi nanti ada Google Form di sana untuk submissionnya, itu bisa diisi. Dan kemudian benar tadi Pak Guntur, nggak ada kita membatasi harus seperti apa. Jadi kreasikan tadi kata Mas Alfian. Jadi supaya bagus gimana proposalnya dan sebagainya gitu. Jadi boleh banget gitu Mas ya. Oke, lagi boleh ada pertanyaan, boleh ya, dua lagi boleh. Waduh Mas, santai Mbak, santai. 1 dan 2. Oke. Pak Aris, terima kasih banyak sudah hadir. Minta daerahnya ya. Oke Mbak, silakan, siapa namanya, kenalan dulu. Selamat sore, saya Fabiola dari SMK Tunas Bangsa Kota Malang. Luar biasa, halo Mbak Fabiola. Ya. Saya mau nanya ke Mas Alfian sih. Saya penasaran untuk pembuatan filmnya itu butuh proses syutingnya itu berapa lama. Dan tadi saya perhatikan background aktornya itu memang aktor beneran atau memang atau memang memanggil warga sekitar gitu. Saya penasaran terus ngaturnya itu gimana? Ngatur apanya Mbak Fabiola? Ngatur background aktornya, soalnya senatural itu kalau misalnya memang dari warga sekitar. Oke. Kalau memang aktor yang profesional kan memang ya karena profesional gitu ya. Oke. Thank you Mbak Fabiola. Ih, keren banget ya pertanyaannya. Kelihatan nonton banget film Mas Alfian tadi. Boleh Masnya yang pakai dari SMA Negeri 7 Malang. Oke. Mungkin saya sedikit berbagi cerita saja. Jadi di tingkat SMA itu pernah ada lomba film pendek di SMA Award. Nah, dari sana di SMA 7 2 tahun yang lalu itu mendapatkan juara
juara 2 atau 3 itu. Tapi kemudian tidak ada tindak lanjut dari semacam festival film ini. Jadi mohon diperhatikan juga di tingkat sekolah itu sebetulnya banyak sekali talenta, entah itu penulis, entah itu sutradara, entah itu aktor. Jadi mohon dibantu juga dari berbagai pihak, terutama dari KPK juga. Bisa dicek mungkin dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur. Itu saja, terima kasih. Oke, terima. Aktor yang ada di film Sialan Sopo ini backgroundnya teater semua, Mbak. Jadi memang udah sering ya berakting, cuma masih perlu dikondisikan lagi ketika di depan kamera memang kayak gitu. Jadi memang 3 aktor dewasa itu basicnya memang teater yang ada di Surabaya dan sekitarnya kayak gitu. Oh, jadi Surabaya tapi syutingnya di Sidoarjo kan? Iya, syutingnya Sidoarjo. Oh. Talentnya aja kita ambil dari talentnya aja Surabaya gitu. Oh, gitu. Untuk syutingnya sendiri, produksinya tuh kita 2 hari syuting. Jadi memang kita panjang di proses pra-produksinya, termasuk ada pendampingan itu tadi, pengembangan naskah dan segala macam. Lalu juga di pasca produksinya juga, di post produksi juga cukup waktu lama. Jadi dulu itu sampai pasca itu 2 bulan kalau nggak salah. Kita alokasikan waktu 2 hari untuk produksi. Oke, Mas Alfian. Mbak Fabiola ada tambahan nggak, mau nanya lagi? Mungkin aku aja yang tanyain ya. Mas Alfian boleh contohin nggak gimana ngedirect artisnya? Nah, boleh gimana? Boleh Mas, sambil berdiri Mas, biar kita semangat Mas. Boleh, yuk. Ayo gimana Mas ceritanya? Pak Guntur artisnya Pak? Ya, oke. Coba Pak Guntur boleh Pak artisnya Pak. Nah, ceritanya gimana Mas? Ngedirectnya gimana Mas? Berani. Berani udah nggak apa-apa. Langsung. Nanti saya yang diatur ya. Coba Mas Alfian, coba. Ya mungkin sebagai satu contoh gitu ya, mungkin kalau kita di film kan ada blocking kayak gitu ya. Misal ini ada kamera nih, misal kamera kita ini nih. Oke, ini kameranya nih, oke. Oke, gitu ya. Jadi kalau kita contoh misal Pak Guntur jalan dari sana Pak, misal dari jalan. sana ya. Dari sana ke sini, misal Pak menghampiri saya gitu ya. Kalau dari kamera kan jalannya kan dari kiri ke kanan ya frame-nya gitu ya. Kalau kita biasanya nyebutnya imaginary land ya Mbak ya, biasanya arah jalan gitu ya biasanya. Jadi ketika kamera ini berubah posisi gitu kan, nah harusnya Pak Guntur tetap dari sana ke sini gitu. Nah, salah satu contoh gitu aja. Jadi ada beberapa shot gitu ya? Mungkin beberapa shot kayak gitu ya. Jadi harus konsisten biar nontonnya juga enak. Ketika tadi ada satu contoh pas kejar-kejaran lari gitu ya, mungkin biar ini arahnya memang ke sana gitu, biar tidak distorsi gitu ya, penonton tiba-tiba balik kayak gitu. Nah, mungkin salah satu contohnya itu. Jadi continuity itu juga harus dipikirkan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Guntur, boleh duduk lagi Pak. Kapan lagi kita kerjain kan? Pak Guntur jalan. Oke, Mbak Samaria boleh tadi mungkin ditambahkan Mbak Samaria buat tadi directing mungkin dan cari talent kali ya. Kalau untuk teman-teman baru mau bikin cari talent gimana, directingnya gimana, boleh? Cari talent. Tunggu. Saya tuh pertanyaan pertama juga sama persis. Langsung saya tanya ke Alfian, itu aktornya dapat dari mana gitu, karena bagus banget gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman saya gitu, nyari aktor di film independen itu emang paling susah gitu. Dan itu biasanya makanya castingnya tuh sangat lama kalau saya, karena saya jarang sekali bekerja dengan aktor teater, karena saya somehow nggak pernah nemu tuh yang aktingnya kayak natural kayak yang filmnya Alfian gitu. Saya somehow kalau sama aktor teater kadang-kadang agak susah connect-nya gitu, tidak sewajar yang saya inginkan gitu. Jadinya biasanya saya casting dari orang biasa. Nah, casting dari orang biasa. Dan biasanya tuh waktu saya casting emang dia udah kayak 90% karakter itu gitu. Emang dia 90% karakter itu, dan 10%-nya justru saya yang merubah skenario biar
ngikutin si aktor yang saya dapat ini gitu. Yang paling fenomenal adalah mama saya sendiri. Ternyata backgroundnya dua-duanya mamanya. Iya, yang di film Demi Ucok itu mama saya tuh sampai menang Piala Citra, Bu. Karena gak ada yang tahu dia nggak acting, emang tiap hari kayak gitu. Jadi saya ngedirectnya lebih ngeri daripada ngedirect Pak Guntur tadi gitu. Kayak kalau mama saya acting nggak didirect, suka-suka dia gitu. Suka-suka dia mau ngapain gitu. Jadi iya, yang kayak continuity itu tadi nggak berlaku kalau mama saya gitu. Yang ini bantalnya di sini, shot kedua bantalnya di sini. Jadi ya yang kerja keras editornya gitu, yang kerja keras editornya biar si shotnya tetap continue. Tapi kenapa saya tetap memilih mama saya saat itu, karena saya mencari raw, mentah gitu, emosi yang mentah gitu. Dan benar gitu, dia tiba-tiba menang Piala Citra sekarang. Editornya enggak ya, Mbak? Editornya enggak. Padahal dari bantal ke kanan ke kiri editornya. Iya, dan waktu ngedirectnya juga gitu. Mami katanya mau menang Piala Citra, yang serius lah gitu. Takut banget. Jadi pas dia beneran menang, kita semua bengong. Luar biasa ya. Ya, stranger than fiction deh, realita tuh. Keren banget. Jadi intinya sih dapat dari mana aja ya aktor bisa itu dapat ya. dari mana aja, yang penting emosinya dapat gitu. Walaupun nggak punya background acting, nah disitulah peran kita sebagai sutradara membuat dia nyaman. Gimana caranya? Kadang-kadang directing is not directing at all, nggak bisa didirect sama sekali. Contohnya mama saya tadi gitu, untuk mendapatkan emosinya yang paling raw gitu. Oke, thank you Mbak Samaria. Ini pun juga ya, di sini banyak sekali Bapak Ibu kepala sekolah. Dan tadi kata Mbak Samaria, manfaatkan jejaring itu gitu kan ya. Kalaupun misalnya Mbak Fabiola atau misalnya Bapak Ibu mau bikin film, ada Mas Alfian di sini yang mungkin jejaringnya banyak ya Mas ya. Nanti bisa dikonekkan ke Mas Arfan nih. Tadi ada Mas Arfan mentor. Tadi bilang kan talentnya banyak. Iya, talentnya banyak banget. Jadi ketemuan ya Mbak ya, tukeran nomor telepon biar nanti bisa bikin film Aves bareng-bareng gitu kan ya. Oke, terus tadi dari Mas Adri, Pak Guntur, gimana tuh tadi? Ada film festival udah jadi, terus nggak diapa-apain lagi gitu ya. Nah, gimana tuh Mas? Baru denger nih. Iya. Baru mau ngomong kan, gak mungkin saya. Iya. Udah dilihat lagi, perlu dimat kita itu sampai 2 Oktober kalau udah jadi barangnya itu. Kalau yang sampai 30 Juni ini baru ide cerita film pendek gitu kan, terus ide cerita vertical movie. Nah kalau yang sudah jadi itu kita tunggu sampai 2 Oktober. Mau diolah lagi silahkan, mau yang ada jadi 15 menit ya film pendek. Bahkan kita juga buka tuh, teman-teman kan sekarang udah gape nih pakai laptop, animasi, film pendek animasi ya, itu juga kita tunggu 2 Oktober. Nanti lengkapnya di Akves, tapi itu udah luar biasa. Nah makanya saya bilang yang paling susah itu adalah kontinuitas, keberlanjutan. Makanya ini 1 dekade Anti Corruption Film Festival ini kita meriahkan dengan penambahan beberapa lomba ide cerita dan tadi animasi, juga yang film-film jadi kita terima nanti sampai 2 Oktober. Luar biasa ya. Jadi memang banyak festival film tidak continuity ke depannya karena memang mungkin pendanaan juga kali ya Pak Guntur ya gitu kan. Tapi tetap aja, tenang aja, ada Akves di sini gitu kan. Siapa tahu menang ya. Tetap jualan nomor 1-nya. Oke, masih bisa nggak nih waktunya? Nggak apa-apa? Ada yang mau nanya lagi nggak? Banyak. Aduh, banyak. Jadi panitianya gimana? Oke, boleh mungkin 2 lagi boleh ya? 2 lagi? Oke, Mas yang ini sama di sini. Tenang aja, atau Bapak dulu. Masnya nanti mau di Komget boleh? Nanti ikutan Mas, Komget boleh nggak? Ya udah daftar. Udah daftar, oke. Kita ke Bapaknya dulu boleh ya Mas ya? Nanti kalau ada ke Masnya, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tadi ada Prabowo, saya mantan mertuanya Pak Prabowo, Pak Harto. Banyak pejabat. Yang saya tanyakan pada Pak Guntur, dengan sudah 1 dekade adanya festival ini, adakah dampak terhadap penurunan
korupsi di Indonesia, mungkin ada riset yang menunjukkan adanya penurunan. Terima kasih. Sebab saya dengar masih banyak di televisi yang korupsi gitu ya Pak ya. Jadi seberapa efektif gitu Pak Soeharto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Wi Gonggo. Pak Wi aja Pak Wi. Pak Wi, selamat Pak Wi. SMK Namalang. SMK Namalang. Ya, yang pertama untuk Pak Guntur, tadi karena ada program di KPK itu tentang Jumat bersepeda kakak, itu kan isinya karakter-karakter semua itu Pak. Nah, dan kami di sekolah ini kan juga ada. Boleh pakai mic aku Pak, nanti kita gantian. Iya, terima kasih Mas Rai. Iya, jadi program Jumat bersepeda kakak ini kan mirip-mirip kita kalau di sekolah kan ada profil pelajar Pancasila gitu Pak, dan dikuatkan dengan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kami kan di sekolah untuk memperkuatkan itu dengan berbagai macam kegiatan atau tema-tema yang menarik, terutama juga dengan pembuatan film gitu. Walaupun film-film kami juga film-film yang ini ya dari siswa yang sangat sederhana. Nah, apakah di program Jumat Bersepeda Kakak ini juga ada hal-hal yang bisa masuk ke sekolah yang sekiranya karakter-karakter itu bisa dimanifestasikan di sekolah gitu Pak. Program-program keberlanjutannya seperti apa. Kemudian untuk Mbak Atit mungkin ya, nah ini karena Mbak Atit ini arsitek, jadi mungkin ini untuk ide-ide film bagaimana? Karena mungkin arsitek sebelum membangun sebuah ini ya bangunan kan mungkin harus ada idenya juga idenya gitu. Mungkin harus bermeditasi dulu atau bagaimana. Gimana cari inspirasinya? Meditasi apa gimana? Oke. Iya, kemudian untuk Mas Alfian tadi saya sempat di film Lansia Lansopo itu karakter Mbah Kusno ini kok sangat sentral gitu Pak. Apakah dengan tidak memiliki Mbah Kusno ini Mas Ahmad dan Mas Aji itu akan menjadi kolaps gitu Pak, Mas Alfian ya. Jadi ini gimana, seberapa penting Mbah Kusno itu dalam film ini? Oke, terima kasih. Terima kasih. Langsung ya dijawab Pak Guntur, pertanyaan pertama tadi dampaknya kayak. Ini Pak Harto, Pak Wi ya. ini yang pertama sama yang terakhir presidennya. Gini. Efektivitas ini memang kalau dia spesifik film kita ngitungnya dari apa ya? Iya, begitu banyaknya tiap tahun yang mengirimkan ide cerita kalau untuk film ya. Tapi kalau efektivitas itu diukur kalau tingkat nasional ya. Nah, setelah itu ada namanya IPAK, Indeks Perilaku Anti Korupsi. Memang trennya naik tuh. Jadi ada dua variabel dia, persepsi anti korupsi dan pengalaman anti korupsi. Nah, ini karena tingkat nasional kita nggak bisa ngelihat tiap provinsi tuh. Tapi mudah-mudahan sumbangsi teman-teman sineas ini ada, Pak. Karena yang di responden kan random dan itu 193 kabupaten kota. Makanya kami kan tadi ada petanya tuh di mana-mana gitu. Satu itu. Yang kedua ada lagi ukurannya SPI, survei penilaian integritas. Itu untuk mengukur gitu. Tingkat nasionalnya seperti itu. Tapi kalau dari programnya sendiri, Akves ini, kita juga agak rame tuh di akhir 2023 kemarin. Ini lanjut nggak Akves? Gitu kan. Bahkan gimana Pak Soraya, teman-teman, udah kita drop selesai gitu, ini 1 dekade kok malah dihentikan gitu kan. Karena kita dapat masukan juga, baik itu expert, baik itu yang terlibat maupun masyarakat, ketika kita katakan Google Form lah gitu, itu masih mengharapkan bahwa ini terus dilanjutkan. Ada Akves saja masih begini, jadi dibalik Pak. Apalagi nggak ada gitu kan. Paling nggak ada yang ngingetin terus nih, karena kan tadi tujuannya tidak ingin korupsi. Paling tidak setelah menonton, menikmati, ada tuh kepikir sendiri. Karena integritas atau nilai anti korupsi tadi itu kan asal katanya integrated Pak, integrity. Satunya pikiran, perkataan dan perbuatan. Integritas itu adalah apa yang kita lakukan pada saat tidak ada orang lain yang melihat. Ini makanya kan
perangnya sama diri sendiri. Iya, betul. Kemudian yang Pak Wi, Pak Guntur. Kalau Pak Wi tadi terkait dengan, kok jadi saya lupa. Oh ya, Jumat bersepeda di sekolah-sekolah. Singkat aja, Pak. Bapak SMK ya? Berarti bukan guru PKN pasti. Kalau nanya guru PKN pasti tahu, Pak. Jadi gini, Jawa Timur selesai, Pak. Saya kalau seingat saya yang hadir waktu itu mengumpulkan seluruh sekda, kadis se-Jawa Timur di BPSDM Jatim. Itu 2016, 2019, 2020 kelar semua, Pak. Paling tidak secara regulasi, implementasi pendidikan anti korupsi di tingkat provinsi sudah, di tingkat kabupaten se-Jawa Timur sudah, Pak. Nah, ini ada Pak Musa nih dari penyuluh anti korupsi berdiri, Pak. Ini beliau ini Paksi, penyuluh anti korupsi sertifikasi BNSP yang bantu untuk nilai-nilai anti korupsi. Salah satunya itu, Pak. Jadi kalau dari sisi formal itu masuk ke PKN. Nah, bahkan kami juga ada buku yang kita distribusikan itu implementasi pendidikan anti korupsi, bahkan 1001 cara internalisasi anti korupsi, Pak. Gitu. Jadi dari sisi formalnya, regulasinya sudah, terus dari sisi implementasi sudah, bahkan dari tingkat PAUD, kalau Bapak Ibu teman-teman coba browsing Sikumbi, anak jujur. Kalau untuk SD SMP ya. TK SD SMP itu ada sahabat pemberani. Itu model-model Upin Ipin lah. Udah ada kita buat dan udah beberapa kali kita masuk ke TV nasional gitu. Kalau pemerintah masih jam wajar, kalau TV swasta karena ini gratis ya, jam 1 malam tayangnya gitu. Anak-anak udah tidur ya, Pak. Iya. Jadi kalau dari tadi melalui film juga ya. Jadi kalau toolsnya kita sudah banyak lakukan. Toolsnya udah banyak. Nah, jadi regulasi sudah, formal masuk ke kurikulum PKN. Kalau di universitas ada MKDU dia pendidikan anti korupsi. Jadi udah lengkap, Pak Wi. Udah lengkap. Tinggal bagaimana itu bisa kita implementasikan. Kadang-kadang kalau guru matematika kan nggak bisa, Pak. Bisa. Guru matematika tuh guru paling berintegritas. Iya, nggak mungkin 5 tambah 3 itu dia bikin 7, wah korupsi. Contohnya seperti itu, Pak, dalam internalisasi pendidikan. Dan para guru juga bisa memanfaatkan film-film Akves ini ya. Misalkan kayak sebelum mulai pendidikannya nonton dulu deh, kemudian bikin resensi apa segala macam. Bisa. Iya, bahasa Indonesia. Matematika juga bisa ya, Pak ya, daripada bosan jumlah hitung berapa ayam Pak Kusno gitu. Oke, terima kasih Pak Guntur. Mbak Samaria, dapat wangsit ide dari mana kata Pak Wi? Meditasi kah? Ini Pak Wi pertanyaannya dalam sekali. Iya, tapi kalau Pak Wi ingat salah satu arsitek yang saya kagumi namanya Romo Mangun dari Jogja gitu, dia membuat buku tentang Wastu Citra. Di situ dia menyebut arsitek itu sutradara gitu. Jadi emang sebenarnya arsitek dan sutradara itu sama karena kita ngomongin citra apa yang mau kita bentuk gitu. Yang satu dengan bentuk, yang satu dengan audio visual gitu, dan yang jadi memang pada dasarnya ini kita ngomongin manusia gitu. Itu essence dari arsitektur dan film itu manusia. Itu yang sering kita lupa, dan apalagi filmmaker pemula selalu dulu sih saya waktu mula-mula suka centil mikirin style, mikirin apa gitu yang keren-keren gitu, tapi padahal pada dasarnya ini kita ngomongin manusia, kita ngomongin emosi gitu. Jadi sebenarnya benar banget tadi kata Pak Wi, gimana cari wangsit itu ya, meditasi benar salah satu caranya gitu. Karena wangsit itu datang ketika kita aware gitu. Ketika kita aware dengan ide yang datang kepada kita, karena kalau kita nggak aware, ide-ide brilian tuh akan lewat begitu saja gitu. Dan jadi banyak sekali sutradara yang saya tahu memang bermeditasi tiap hari. Sutradara, musisi yang bermeditasi tiap hari.
ya mendapatkan ide untuk tadi, untuk membangun awareness sih, membangun awareness karena sebenarnya ide tuh ada di sekitar kita, siap ditangkap kapan saja, tapi masalahnya kitanya yang nggak aware, gitu. Jadinya tuh kita selalu memikirkan sesuatu yang terlalu besar gitu. Masalahnya filmmaker awal-awal lagi ya termasuk saya, kita tuh ceritanya tuh terlalu rumit, tapi cara penyampaiannya terlalu sederhana. Tinggal close up wide, close up wide, nggak ada yang variasi gitu. Tapi sebenarnya ceritanya seharusnya sangat sederhana gitu ya. Kalau dari dua film yang kita lihat tadi, ceritanya benar-benar sederhana, tapi cara penyajiannya, lightingnya, angle-nya, teknik editingnya itu tuh baru bermain-mainnya di situ gitu. Jadi ya nggak mau terlalu halu-halu, tapi yang tadi kata Pak Wi itu benar banget. Meditasi adalah salah satu cara untuk membangun awareness kita. Mungkin ada banyak cara lain ya, sholat gitu. Kalau salah satu sutradara favorit saya, Yasmin Ahmad, juga bilang gitu, if your intention is pure, something powerful will come to you gitu. Ya, jadinya emang ya Wangsit memang datang. Thank you. Pastikan aja kita ready. Thank you Mbak Adit. Oke Mas Alfian, gimana terakhir tuh? Baik Mbak Wi, jadi Mbak Kusnawi memang adalah satu-satunya figur yang berintegritas di kampung itu. Makanya semua tahu, jadi dua kubu ini dengan segala macam cara bagaimana bisa membeli suaranya gitu kan, dengan berbagai hal, berbagai alasan beliau tetap menjaga pendiriannya agar tidak tergoyahkan gitu kan, sampai akhir pun kita tidak akan tahu beliaunya ini sebenarnya milih siapa, juga tidak akan tahu sebenarnya, kayak gitu sih yang saya Oke, jadi memang dia kuncinya banget. Bener. Ya gitu ya. Oke Mas Alfian, thank you Mas Alfian. Last statement boleh dari Mas Alfian dulu untuk teman-teman semua yang ada di sini. Boleh. Jadi Akves ini merupakan program dari KPK yang cukup bergengsi sebenarnya. Dari kami sinias-sinias lokal selalu menantikan kehadirannya tiap tahun ya. Kalau ada info-info mau berhenti dan lain-lain, jangan Pak Guntur ya, ini kita selalu menantikan kayak gitu ya, dengan program-programnya kayak gitu. Jadi teman-teman mungkin siapkan ide terbaik kalian untuk ikut Akves. Jadi kalau memang masih belum beruntung, coba lagi ya. Jadi kalau dari saya, Akves merupakan salah satu media untuk menjadi batu loncatan justru gitu kan, untuk bisa berkarya ke level selanjutnya. Oke, terima kasih Mbak Atit. Beberapa kata biar pengingat mereka. Saya cuma mau bilang terima kasih aja ya. Weh, tepuk tangan dong. Ditunggu karya-karyanya. Oke, thank you Mbak Atit. Pak Guntur, Saya bikin wakilin quotes Mbak berapa Atit. kata? 5 kata terindah. Oke. Apa tuh? Yang pertama terima kasih. Yang kedua maaf, karena sebagai penyelenggara kan, Iya. maaf kalau ada kurang-kurang sana sini. Yang ketiga berantas korupsi lewat seni. Weh, oke. Itu kita tunggu tadi hasil karyanya di Akves. Kata terindah keempat, negeriku sangat-sangat susah untuk berubah. Kata terindah yang kelima, negeriku butuh aku untuk berubah. Wah, luar biasa Pak Guntur. Terima kasih para penonton. Boleh di bawah, duduk di sini, di depan dulu. Teman-teman semua jangan kemana-mana, ayo kita ikut main quizzes. Langsung saja join myquiz.com, kemudian join kodenya 871453. 871453. Teman-teman panitia boleh dibantu Bapak Ibunya nanti untuk join myquiz.com. Langsung aja ke Google. Boleh duduk di depan sana Mbak Atit, Pak Guntur dan Mas Alfian. Izin. Oh, kodenya nggak valid. 871453 Mas. 871453 nggak valid katanya. Tapi udah ada yang masuk Mas. Jadi bisa harusnya. Join myquiz.com atau boleh scan QR code Ibu, izin boleh ikutan dulu kuisnya mungkin Ibu, nanti kita mau foto bareng. Oh iya, oke, sebentar lagi. Siap. Oke. Iya, jadi boleh ikutan join myquiz.com 871453 teman-teman. Join myquiz.com
Oke, kita akan pilih 3 pemenang ya. Tadi yang siapa yang berhasil memenangkan. Terima kasih Bapak Ibu. Ditunggu nanti karyanya ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Ya, ditunggu dulu Bapak Ibu. Semuanya boleh ikutan ya, karena kita akan memilih 3 pemenang. Kita 5 menit aja ikutan kuisnya. 87 14 53. Oke, boleh ikutan kuisnya 87 1453. Teman-teman panitia boleh dibantu mungkin yang masih kesulitan untuk ikut. Ada lagi yang kesulitan untuk daftar? joinmyquiz.com. joinmyquiz.com teman-teman ya. joinmyquiz.com. 87 14 53 ya. Kodenya 87 14 53. Nah, oke, udah berapa yang ikut Mas Aris? Ada yang mau dibantu lagi? Oke. Ya, 87 14 53. Tadi seputar Akves ya. Akves.com. Jangan lupa Akves itu singkatan dari apa? Anti Corruption Film Festival. Oke, kita mulai ya. Yuk, kita mulai yuk. Kita mulai ya. Mas Aris, kita mulai aja yuk. Udah berapa yang ikut? Oke, udah 50. Kita lanjut ya. Boleh di start, Mas? Oke, di start aja. Di start boleh. Boleh di start Matahari, minta tolong. Nah, di sini nanti. Boleh nanti bisa ikutan joinmyquiz.com. Kita start aja. 1 2 3. Oke, boleh lihat di gadgetnya masing-masing. Siap. Boleh yang masih mau ikutan joinmyquiz.com, kemudian kodenya 87 14 53 ya. Oke, boleh dilihat lagi di gadgetnya masing-masing. Kapan lagi nih ya kita ikutan kuis? Nanti 3 pemenang akan dapat merchandise menarik dari KPK. Ayo, tadi apa aja nih? Tujuan Akves apa aja? Filmnya tadi apa? Lansia Lansopo dan juga Air Mata Penyesalan. Tuh. Oke. Ya, yang memimpin siapa nih, kita lihat. Ada Bilkis. Bilkis memimpin nomor 1. Kemudian ada Pak Jui, ada Kidi, kemudian wow, Mbak Indah nggak mau kalah rupanya. Wah, ini saling saling menyalip nih, nggak mau kalah, luar biasa banget nih. Boleh yang masih mau FOMO, fear of missing out, mau ikutan? joinmyquiz.com, kemudian masukkan kodenya 87 14 53. Oke, 87 14 53. Wah, nomor 1 ada Fabiola, kemudian ada De Indah, ada Alzura nomor 1, ada Theo nomor 1. Wah, luar biasa nih, salip penyalip nih ya. Kapan lagi kita dapat merchandise menarik dari KPK? Langsung saja ke Google atau ke websitenya joinmyquiz.com, masukkan kodenya 87 14 53. Semuanya boleh ikutan ya. Oke. Ayo, sebentar lagi kita mau menyelesaikannya teman-teman. Ada kesulitan? Wah, Mbak Fabiola nih belum ada salah sama sekali. Mas Wahyu juga, tapi salip menyalip ya. Siapakah nomor 1-nya dan 2 dan 3-nya nih deg-degan banget nih, karena dari 61 participants. Wow, hanya 3 yang kita pilih ya, luar biasa. Ada Fabiola nomor 1, nomor 2 ada Wahyu, kemudian nomor 3 ada Alin. Ini nih pasti dari tadi ngedengerin banget nih ya kuisnya. Udah kelihatan nih serunya ya. Nih aku harus menang, Udah dapet 3. Oke, kita tunggu lagi ya teman-teman. Ayo silahkan diselesaikan kuisnya lebih cepat lagi, karena kita akan end kuisnya sebentar lagi. Oke. Kita hitung ya sama-sama ya. Udah selesai? Udah selesai? Ayo dipercepat karena kita akan end kuisnya dalam 10 9 8 7 6 belum. Oke, 6/3/4 6,5 5 4 3 2 1. Kita end ya teman-teman. Ayo berdoa dulu. 3 ada Khalid nomor 3, nomor 2 ada Wahyu, nomor 1 ada Fabiola. Oke, tepuk tangan. Nanti ketemu sama Mbak Ellen yang ini ya untuk dapat hadiahnya. Oke. Sekarang Khalid, Fabiola sama Wahyu 3 besar. Oke, ditunggu dulu Bapak Ibu, kita
foto izin kita foto terakhir dulu Bu sebentar. Oke ya, nanti 3 pemenang akan mendapatkan hadiah. Minta ke depan teman-teman. Nih kita sudah di penghujung acara dan ini adalah acara utama kita yaitu foto bersama. Oke, kita boleh berdiri teman-teman semuanya. Kita berdiri merapat semuanya. Mbak Atit, Pak Guntur, Mas Alfian izin kita ke tengah. Semuanya merapat yuk ke tengah semuanya biar kelihatannya rame gitu ya.